Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kang Sarno membawakan sebuah podcast. Kali ini saya kedatangan tamu. Satu, Suhu Carlo. Dua, Kang Edi Baros. Nah, teman saya ini sama-sama mempunyai kelebihan, ya sedikit, ya mengertilah tentang hal-hal mistis lah atau ya sejenisnya lah. Oleh itu saya akan mengupas tentang benda yang bisa bikin menarik bagi seseorang yang memandangnya. Benda apakah tersebut? Yaitu saya akan kupas benda yang bernama susuk. Dan saya akan bertanya tentang susuk yang pertama kepada Suhu Carlo. Suhu Carlo, saya akan bertanya tentang susuk. Nah, pertanyaannya adalah, Bung Carlo mengenai susuk mungkin sudah paham atau belum? Kalau dari pertanyaan Akang Sarno, masang susuk itu udah paham atau belum? Saya paham. Oke. Karena kebetulan saya juga pakarnya di bidang tersebut. Oke, pemirsa, berarti saya tidak salah mengundang Bung Carlo untuk mengupas tentang susuk. Oke, Suhu Carlo, yang dimaksud susuk itu benda apa sih? Susuk itu adalah benda emas, berlian, gabah, gotri, dan ada lagi pemirsa yang lagi viral, yaitu susuk sambar lilin. Itu? Ya. Bagaimana cara pemasangannya? Secara alami atau secara goib? Kalau saya pribadi ya, untuk memasangkan kepada pasien saya, itu secara alamiah. Karena kenapa pemirsa? Susuk itu adalah berupa benda, yaitu emas. Yang saya pakai adalah emas 24 karat. Karena kenapa 24 karat? Emas 24 karat itu sangat lunak. Hanya emaslah yang dapat bersenyawa dengan tubuh manusia. Begitu saya pasangkan susuk emas ke dalam lapisan kulit klien saya, dalam 3 hari akan terkikis oleh darah. Begitu. Ya. Artinya untuk memasukkan susuk emas itu, si pasien ini merasa kesakitan atau tidak? Oh pasti. Secara fisik dia akan mengalami rasa sakit dan berdarah. Itu pasti kan. Enggak ubahnya seperti aku punggung. Otomatis tubuh kita begitu dimasukkan suatu benda akan mengalami kejutan. Kalau ada paranormal yang mengatakan dengan dalih, saya pasang susuk di bagian sini kamu, disuruh tutup mata, dengan dalih tiba-tiba hilang sekejap, bahwa itu susuk udah masuk ke kita, itu adalah pembodohan. Bohong. Yang namanya susuk itu, bila dimasukkan ke lapisan kulit, akan mengalami berdarah dan rasa sakit. Begitu ya. Banyak orang yang mengira masang susuk itu akan kulitnya bersih, akan kulitnya halus. Tidak pemirsa. Susuk itu tidak mengubah kulit. Susuk itu tidak mengubahkan wajah kita ganteng atau cantik. Tidak. Susuk itu adalah mengubah sebuah medan energi yang ada di dalam kita, medan magnet, supaya orang melihat kita dan simpatik. Jadi fungsinya hanya simpatik saja. Simpatik. Artinya tidak mengubah wajah jelek menjadi ganteng atau wajah cantik. Kalau mengubah wajah wajah, cantik. yang operasi dong kan. Oh iya. Itu secara alamiah. kedokteran. Kedokterannya. Oh ya Su, ada yang bertanya kan kemarin, itu kalau masang susuk sama suhu dimaharin berapa Su? Kalau saya, orang masang susuk sama saya pemirsa, awalnya saya tidak pernah meminta mahar. Karena kenapa? Saya ingin pembuktian dulu kepada pasien saya. Kalau misalnya berhasil dengan apa yang saya kerjakan ke pasien saya, otomatis dia akan memberikan saya mahar tersebut.
Karena kenapa? Dia puas. Saya paling anti mas kameramen untuk meminta uang mahal. Karena keilmuan itu hanya untuk diamalkan, bukan untuk dijual. Begitu ya. Iya. Jadi masalah susuk yang paling mudah dimasukkan itu adalah susuk emas Susuk emas daripada yang lain-lain. daripada yang lain-lain. Contoh, pernah ada pemirsa yang datang ke saya, dia bertanya, Suhu, saya udah pasang susuk berlian kan? Saya bilang, berliannya siapa? Ini ada, udah saya pasang, kata dengan dalih tutup mata langsung udah masuk. Selama saya hidup di dalam dunia supernatural, saya baru tahu seseorang bisa memasukkan susuk berlian dengan dalih tidak rasa sakit. Gimana cara memasukkan berlian tersebut? Coba pemirsa berpikir dengan logika. Sedangkan berlian aja bundar ya, gimana cara memasukkannya? Kecuali di bedel. Kalau emas memang tajam, berupa jarum, karena bisa ditusukkan. Kalau berlian gimana? Dengan dalih keilmuannya, itu pembodohan. Jadi untuk pemasangan susuk itu kan secara alami. Hmm. Itu ada masa berlakunya nggak? Otomatis ada. Otomatis ada. Otomatis ada. Susuk itu ada dua macam pemirsa. Ada susuk yang pakai kodam. Kodam itu adalah si dukun itu menyuruh jin untuk masuk ke dalam susuk membantu si pasiennya. Yang kedua ya pemirsa, memakai amalan dan doa ditiupkan ke dalam susuk tersebut lalu diisi energi. Kalau saya selalu memakai doa dan amalan memakai energi. Karena kenapa? Kalau kita melalui kodam dimasukin ke dalam susuk secara tidak langsung, kita telah membayar ikatan dengan dia. Kasihan si pasien kita. Jadi begini, kalau pemasangan susuk ada yang mengatakan orang pasang susuk itu artinya nanti meninggalnya atau matinya susah. Apa benar? Kalau mengatakan masang susuk itu matinya susah, apa ubahnya pemirsa dengan orang naik motor tangannya patah tabrakan masuk rumah sakit dimasukin pen? Susuk itu kan sama aja memasukkan benda ke dalam tubuh, sedangkan pen juga memasukkan benda ke dalam tubuh. Itu nggak ada sebenarnya, itu cuma sugesti. Yang membuat manusia itu mati susah adalah sifat dan perbuatannya yang tamak dan yang jahat selagi dia masih hidup. Begitu ya. Ya. Dan yang kedua, Allahu alam, misalnya susuk tersebut diisi dengan kodam dari jin-jin kafir. Itu bisa. Karena kenapa? Pemirsa. Karena yang dimasukin itu adalah energi negatif. Tapi si dukunnya bekerja sama dengan jin tersebut. Zaman sekarang udah nggak ada lagi masalah pemasangan susuk dengan kodam. Karena kenapa? Zaman sekarang kebanyakan orang nggak mau ambil pusing, mereka mau pakai doa dan jujur. Jadi seandainya masa berlakunya sudah habis, apakah susuk tersebut dicabut lagi, diganti yang baru atau bagaimana? Oh tidak, susuk itu tidak bisa, ibaratnya gini, saya masang susuk ke seseorang, susuknya itu nggak ada di dalam sininya lagi, nggak ada di tubuhnya lagi, yang ada adalah sisa energi saya. Karena kenapa saya bilang emas bersenyawa dengan tubuh manusia. Saya memakai emas 24 karat itu yang lembek, ya kan, yang lembek. Nah, emas begitu masuk ke dalam darah di dalam tubuh kita, mengalir oleh darah bersama darah, dia akan terkikis oleh darah selama 3 hari, itu udah lebur. Yang tersisa adalah energi saya. Kalau energi saya sudah habis melalui pasien saya, ada yang bisa datang ke rumah, ada yang saya bisa transfer dari jauh. Itulah yang disebut dengan kundalini, energi kundalini, pertransferan dari jarak jauh. Oh begitu. Oke, terima kasih tentang penjelasan masalah susuk dari Suhu Carlo. Iya kan? Oke pemirsa, penjelasan dari Suhu Carlo, saya akan untuk memastikan benar atau tidaknya yang diberikan atau diperjelas oleh Suhu Carlo kepada Akang Edi Baros. Saya akan bertanya ya, benar sih tidak masalah susuk yang diperjelas sama Suhu Carlo tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini
kita bisa bersilaturahmi di sini. Pertanyaan-pertanyaan ya untuk para pemirsa. Mungkin tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Sulkaro mengenai susuk tersebut. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kalau untuk pemasangan susuk itu memang real nyata gitu, Nyata. sakit gitu, nyata, sakit, berdarah. darah. Dan kalau misalnya pasang susuk itu mungkin hanya di film-film ya, pasang susuk sampai langsung hilang. Itu mungkin hanya di film-film. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Tetap ada rasa sakit karena pemasangan susuk itu di luar daging, di dalam kulit. Mungkin hanya itu aja. Jadi apa yang dikatakan Sulkaro itu benar. Benar. Oh, begitu ya. Jadi apalagi saya tanya lagi, kalau begitu masalah susuk mungkin ya sudah diperjelas dengan Sulkaro dan Akang Edi. Oke pemirsa, pertanyaan masalah susuk sudah saya sampaikan pada Sulkaro dan Akang Edi Baros. Oke pemirsa, sampai di sini dulu acara podcast tentang dunia mistis. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap kita bertawakal, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalahkan takutmu dengan imanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Body, I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the